Yang pertama, Goni dan Yono. Mereka berdua dulunya selalu bermain bersama, bahagia bersama, minum bersama, dan juga kaya bersama-sama. Bahkan ketika nyawa Yono sudah di ujung tanduk di tangan dewa judi bernama Agwe, Goni pun datang untuk menyelamatkan Yono. Pada suatu waktu ketika mereka masih berjaya, Goni minta tolong pada Yono untuk mengirimkan uang 1 tas untuk keluarganya di rumah, yang tentu disambut dengan sangat baik oleh Pak D-nya. Yono yang celananya basah lalu minta izin untuk ganti celana di rumah Pak D-nya Goni. Ketika Yono ganti celana, tiba-tiba ada anak lelaki yang masuk ke kamar itu. Namanya Ham Degil. Degil ini adalah keponakan Goni. Di sana Degil bertanya bagaimana kabar pamannya. Yono menceritakan kalau pamannya adalah seorang pekerja keras yang berhasil sukses di ibu kota. Pamannya sangat sibuk, bahkan dia tak punya waktu untuk pulang. Yono yang gemas dengan Degil lalu memberikan uang untuk Degil. Katanya yang ini untuk rajin belajar, kalau yang ini untuk patuh pada ibunya. Lalu Degil terus-terusan mengakali Om Yono. Ia minta uang untuk tidak berkelahi, untuk tidak bangun siang, untuk makan enak, untuk top up FF, untuk beli skin kolektor, dan untuk langganan OnlyFans. Degil, goblok pecah yuk. Aneh-aneh we langgananmu. Iya, Yono dan saya sedikit kesal dan ingin mencubit ginjal Degil. Tapi karena Yono ini pria baik dan dermawan, ia terus memberikan uang pada Degil dan menyebut Degil dengan sebutan licik. Anak sekecil Degil belum tahu apa itu arti dari kata licik, tapi ia terus membawa julukan itu. Katanya dia adalah Ham Degil dan L-nya adalah licik. Darah penjudi milik Goni ternyata juga diteruskan oleh Degil, karena ia berhasil memenangkan segala bentuk perjudian melawan temannya. Julukan licik itu terus ia bawa bahkan hingga ia dewasa. Bahkan ia berhasil membuat bangkrut seorang penjudi hebat di kotanya yang bernama Wang Chul. Ia berhasil win strike dan membuat Wang Chul rungkat hari itu juga. Tapi tak hanya dompet yang Degil menangkan, namun hati kecil Degil juga berhasil dimenangkan oleh wanita cantik bernama Mina, adik dari Wang Chul. Wajah imut dengan rambut terikat ini bagikan surga kecil yang dikirim Tuhan pada Degil. Degil bahkan tak lagi memikirkan perjudiannya. Ia segera keluar dan menemui Mina. Tatapan mata Degil berbinar-binar ketika melihat Mina. Tapi Mina yang masih keras hati memilih berteriak dan sudah pasti mengundang salah paham yang sangat banyak. Muka boleh babak belur, tapi cinta Degil pada Mina tidak dapat lagi diukur. Senyum Mina ketika melihat Degil dipukuli Wang Chul seakan mengalihkan dunianya dan akan menjadi mimpi indah bagi Degil malam ini. Darah penjudi ternyata memang sudah mengakar di keluarga Degil. Kini ayahnya terlihat marah besar karena merasa dicurangi oleh bandar di sana. Ghost yang merupakan pemilik rumah judi di sana tentu tak terima atas tingkah laku ayah Degil dan segera menghajarnya tanpa ampun. Ketika anak buah Ghost akan mengakhiri hidup ayah Degil, tiba-tiba Degil datang menyelamatkannya. Tindakan itu tentu membuat Ghost tak senang. Ia marah dengan siapapun yang datang untuk mengacaukan rencananya. Tapi Degil tentu lebih emosi karena ia tak terima ayahnya diperlakukan seperti ini. Sesampainya di rumah, dengan segala rasa panik, ibunya mengeluarkan seluruh tabungannya dan ia berikan pada Degil. Ibunya minta Degil pergi sejauh mungkin dari kota ini. Ia tidak ingin anaknya harus dihabisi oleh bandar judi seperti Ghost. Sebelum meninggalkan kotanya, ia mampir sebentar ke rumah Mina. Degil berpamitan kepada Mina. Ia akan pergi dari kota ini dan tidak tahu kapan akan kembali. Apakah Mina peduli? Tentu aja tidak. Ia mengacuhkannya begitu saja. Tapi ketika Degil bilang kalau ia mencintai Mina, langkah Mina terhenti. Degil juga bilang, kalau kau mau menungguku kembali, maka aku akan melamarmu. Mina pun mulai terkesima dan memuji keberanian dari primata pemberani seperti Degil. Sampailah Degil ke ibu kota. Dia segera menemui teman kecilnya yang bernama Charlie. Ia minta dicarikan kerja oleh Charlie. Beruntungnya di tempat kerja Charlie ada satu lowongan kerja sebagai tukang masak. Degil menerima pekerjaan itu dan melakukannya dengan baik. Bos Jang bahkan memuji ramen buatan Degil adalah ramen terbaik yang pernah ia makan. Dan sejak hari itu Bos Jang percaya dengan hasil kerja dari Degil. Karir Degil terus menanjak selama bekerja di bawah Bos Jang. Mulai dari pelayan, chef, dan akhirnya berhasil diangkat menjadi penjudi andalan Bos Jang. Performa Degil sangat memuaskan. Ia berhasil meraih banyak pundi-pundi uang untuk bosnya. Mulai dari melawan pengusaha hingga melawan biksu sekalipun, Degil tetap saja tidak terkalahkan. Yang bagian biksu kayaknya salah deh. Dan kesuksesan Degil juga ikut dinikmati ibunya. Ia mengirimkan tas branded harga puluhan juta untuk kado ulang tahun ibunya.
Tak hanya uang yang tertarik mendatangi Degil, bahkan wanita cantik sekalipun juga berhasil Degil raih setelah menjadi sultan. Woo Ji-yoon, dialah janda kaya raya yang berhasil terpikat oleh ketampanan dan keganasan Degil ketika berjudi. Ji-yoon bahkan meminta les private pada Degil agar ia bisa menjadi jago seperti Degil. Tapi ya, namanya juga ada laki-laki dan wanita dalam satu ruangan. Mereka berdua pun mulai saling menggoda satu sama lain. Iman Degil coba tetap kuat karena ia ingat di hatinya ada Mina. Tapi ketika melihat sisi bawah tubuh Ji-yoon, imronnya pun meronta-ronta dan tidak tahan untuk segera berlaga hebat pada malam ini. Kembalilah Degil ke pekerjaannya. Kini Bos Jang dan beberapa penjudi andalan lainnya memiliki satu target untuk dikuras habis hartanya. Dan target itu adalah Nyonya Woo Jian. Mendengar nama itu, Degil tentu terkejut. Dan tidak habis pikir kenapa Jian yang harus menjadi targetnya. Terlebih lagi ketika Bu Little dan Pak Seo ini menunjuk Degil sebagai orang yang akan mengeruk seluruh harta Jian. Walau dengan terpaksa, namanya juga bekerja, Degil pun tak bisa menolak perintah itu. Seperti permainan bandar pada umumnya, Jian terus diberikan kemenangan hingga mencapai 6 miliar lebih. Dan niatnya mulai besoklah Jian akan dikeruk habis hartanya oleh Bos Jang. Tapi sebelum itu terjadi, Degil segera memberitahukan info ini kepada kekasihnya. Dan meminta Jian untuk tak kembali lagi ke rumah judi Bos Jang. Sebelum Bos Jang membuat Jian merungkat total. Degil juga meminta Jian untuk pergi sejauh mungkin dan tidak pernah muncul lagi di sini. Setelah menghilang selama 3 minggu dan membuat pusing Bos Jang karena mereka terancam bangkrut, tiba-tiba Jian kembali datang ke rumah judi itu. Bersama anak buah Bos Jang lainnya, yang bernama Madam Song. Bos Jang tentu tak mau lagi membuang waktu, dan berniat menghabiskan seluruh harta Jian saat ini juga. Berbagai kecurangan sudah dicoba, tapi sayang, hasilnya masih sama saja. Bos Jang akhirnya harus rungkat total hari itu. Charlie dan Degil segera mencari cara untuk bantu Bos Jang agar mendapatkan uangnya kembali, yaitu dengan cara bermain di rumah judi lainnya, yang hari ini akan diladeni oleh bandarnya langsung Jang Do-sik. Tapi mereka tak hanya bertiga, karena masih ada satu orang lagi, orang yang tak pernah diduga-duga oleh Degil sama sekali. Mina tiba-tiba datang setelah dipanggil oleh Pak Dong. Mata Degil seakan terbelalak dan tak percaya kalau Mina juga berkecimpung di dunia judi ini. Tapi Degil tetap coba profesional dan memulai permainannya dengan Pak Dong. Dalam waktu singkat, Pak Dong berhasil dibuat rungkat oleh Degil dan Charlie. Charlie tadinya meminta Degil untuk pulang karena mereka hari ini telah menang banyak. Tapi apakah penjudi berhenti setelah mana? Mana main, gas lagi lah. Kentut mematikan dari Pak Dong memang berhasil memecah fokus Degil. Tapi Pak Hamina juga mengusik ketenangan imron milik Degil. Ketika mereka kembali melanjutkan permainan, angin baik tiba-tiba berbalik arah menuju Pak Dong. Degil terus-terusan kalah, dan kalah. Hingga membuat hutangnya kepada Pak Dong mencapai 15,4 miliar rupiah. Seluruh hutang itu harus dibayar dalam tempo 12 bulan. Atau Pak Dong akan mengincar Degil, bahkan hingga lubang semut di ujung dunia. Pak Dong lalu mendatangi Bos Jang. Ia membawa segala bukti kalau Degil ini adalah kekasih gelapnya Jian. Dan karena itulah Degil tak ingin Jian rungkat di sini, entah bagaimanapun caranya. Pak Seo dan Bos Jang juga angkat tangan pada kasus ini dan menyerahkan semuanya pada Pak Dong.